Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja atlas oleh kami kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama A210, yaitu materialitas awal. Setelah masuk, teman-teman bisa lihat yang pertama kita harus pilih periode saldonya, yaitu 31 Desember 2018. Setelah teman-teman pilih periode saldo 31 Desember 2018, maka untuk total aset, aset bersih, jumlah pendapatan, dan uraian lainnya akan muncul di sini secara otomatis. Setelah itu untuk marginnya di sini kita ketik manual, yaitu 3%, maka akan muncul 24 juta. Dan penentuan materialitas pelaksanaan awalnya itu 65%, maka akan muncul 15.600.000. Setelah itu untuk ambang batas nilai yang tidak koreksi, kita di sini kita ketik 3%, maka angka atau nominal yang muncul adalah 468.000. Setelah dari situ, teman-teman bisa lihat di sini ada apakah terdapat pertimbangan penentuan spesifik materiality. Nah, di sini teman-teman bisa centang saja. Setelah itu, kita melangkah pada tentukan spesifik materiality. Setelah itu, teman-teman bisa lihat di sini ada specific materiality. Untuk nama akunnya ini kita bisa pilih yaitu kas dan setara kas, persediaan, dan utang pajak. Untuk kas dan setara kas, spesifik OM-nya 30% dan spesifik PM-nya 50%. Begitu juga dengan spesifik nama akun pada persediaan. Spesifik OM-nya 5%, spesifik PM-nya 50%. Nama akun yang ketiga yaitu utang pajak, spesifik UM-nya 30%, spesifik PM-nya 50%. Setelah itu kita lihat untuk A210, maka status KKP-nya komplit. Untuk pengisian A210 sudah selesai. Kita melangkah pada A220. Nah, teman-teman, setelah dari A210, kita langsung melangkah pada A220. Prosedur analitis awal dan audit strategi memorandum awal. Di sini teman-teman bisa lihat ada indeks A221 dan A222. Nah, kita tekan yang ini. Teman-teman bisa lihat ini kita untuk mencari analisis vertikal, maka rumus yang kita gunakan yaitu total aset dibagi dengan setara kas. Maka kita memperoleh analisis vertikal 1,5%. Begitu saja sampai ke bawah, bisa di copy. Dan untuk kesimpulannya yaitu hasil analisis awal tidak terdapat risiko salah saji material. Maka teman-teman bisa lihat di sini status KKP-nya sudah komplit.
Setelah dari A220.1 kita melangkah pada A220.2. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk rasio lancar, kita bisa temukan rumusnya, yaitu rasio kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas jangka panjang, maka akan muncul 56,38%. Setelah nominal di sini sudah terisi, kita bisa ambil kesimpulannya, yaitu hasil analisis awal terdapat risiko salah saji material. Statusnya sudah komplit. Teman-teman, setelah A220.01 dan A220.02 sudah diisi, maka kesimpulannya yaitu terdapat salah saji dikarenakan saldo ekstraporasi lebih kecil dibandingkan saldo akhir tahun. Setelah dari A220, kita melangkah pada A230. Kita isi dulu A230.1, yaitu informasi umum dan aspek legalitas. Nah, untuk kontak klien ini, teman-teman bisa melihatnya pada soal atau modul. Direktur utama di sini Intan. Nomor teleponnya. Untuk informasi umum, informasi mengenai pendirian perusahaan, ini juga terdapat pada modul. Nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan yaitu 12 Desember 2009. Setelah itu, untuk maksud dan tujuan perusahaan yaitu perdagangan perlengkapan perkantoran. Untuk modal dasarnya di sini 500 juta. Untuk susunan pemegang sahamnya ada Budiman dan juga Arisma Budi. Ini untuk data di sini, teman-teman bisa sesuaikan saja dengan yang di modul. Untuk status kepemilikan kantor pusat, di sini kantor pusat milik sendiri, kantor cabang sewa, gudang milik sendiri. Setelah itu, maka indeks kita melangkah pada A230.2. Di sini untuk struktur organisasi, teman-teman juga bisa menyesuaikannya pada modul. Ada uraian tanggung jawab. Ini juga teman-teman bisa sesuaikan dengan di modul.
Direktur utama sebagai koordinator, komunikator, pengambilan keputusan, pemimpin, pengelola, dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin perusahaan. Ada direktur keuangan, direktur produksi, direktur pemasaran, dan juga kepala divisi umum. Setelah semua ini sudah terisi, maka teman-teman bisa klik Preview Index. Setelah itu, kita bisa melangkah pada A230.3. Di sini, teman-teman bisa lihat, kita pilih ya karena terdapat uraian siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan. Di sini terdapat rangkuman uraian siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan, yaitu terima pemesanan dari pelanggan, laporan pengeluaran barang, faktur untuk pelanggan, komputer menerima entry penjualan yang sudah diotorisasi di dalam berkas. Ini adalah rangkuman uraian siklus penjualan. Dan ini adalah rangkuman uraian siklus pembelian, persediaan, hutang, dan juga pengeluaran. Setelah itu kita bisa tarik kesimpulannya, yaitu proses aktivitas bisnis utama terdapat kemungkinan salah saji material. Di sini status KKP-nya sudah komplit. Nah, setelah A230.4 sudah diisi, kita melangkah pada A230.5. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk tren industri sejenis, untuk hasil pemahaman, terdapat banyak toko ATK baru bermunculan yang menawarkan variasi ATK dengan harga yang juga terjangkau sehingga mengurangi pangsa pasar yang ada. Ini pengaruhnya ke laporan keuangan, yaitu terjadi penurunan penjualan ATK karena sebagian pembeli beralih ke toko ATK yang baru. Akun terdampak yaitu penjualan barang dagang. Teman-teman bisa lihat dari hasil pemahamannya di sini sampai 6. Untuk kondisi perekonomian nasional, negara saat ini sedang mengalami inflasi yang 5% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Untuk pengaruh ke laporan keuangannya, terjadi kenaikan harga bahan baku kertas dan ATK pada tahun berjalan. Akun terdampak yaitu persediaan. Di sini ada perkembangan teknologi, hasil pemahamannya yaitu sekarang banyak media-media yang sebelumnya menggunakan kertas dan sekarang pada beralih ke digital. Pengaruhnya ke laporan keuangan yaitu terjadi penurunan penjualan ATK karena peralihan ke media digital. Akun terdampak yaitu penjualan barang dagangan. Di sini ada siklus alam juga, teman-teman bisa lihat hasil pemahamannya. Dia berdampak ke laporan keuangan serta akun yang terdampak. Setelah itu simpulannya yaitu pemahaman lingkungan bisnis tidak terdapat kemungkinan salah saji material. Status KKP sudah komplit. Setelah semuanya sudah terisi, kita langsung klik Preview Index. Nah, kita langsung melangkah pada A230.6. Setelah itu, teman-teman bisa lihat di sini ada aspek keuangannya. Yang pertama, posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Kita pilih tidak ada.
Yang bagian B, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atau pembaruan atau pelunasan atau pengandalan yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. Di sini ada pertimbangannya, di sini kita kasih kosong saja. Setelah di sini sudah isi, maka kita bisa lihat kesimpulannya, yaitu analisis kelangsungan usaha tidak terdapat kemungkinan salah saji material. Status KKP komplit. Kita bisa klik Previsio Index. Kita melangkah pada A230.7. Nah, pada A230.7 ini teman-teman bisa lihat di sini ada item penyiapan laporan keuangan, uraian prosesnya. Di sini kami tulis setiap bulannya pada saat dilakukan closing bulanan, staff accounting melakukan rekonsiliasi antara sub ledger yang terdapat pada masing-masing modul dengan ledger yang terdapat pada GL. Rekonsiliasi ini akan direview oleh Ahmad. Bukti review ini dituangkan dalam bentuk tanda tangan pada draft laporan keuangan bulanan. Untuk aktivitas pengendalian, yaitu setiap bulan staf accounting akan membuat kertas kerja neraca saldo yang berisikan rekonsiliasi neraca dan laporan laba rugi bulanan. Kertas kerja tersebut akan direview oleh Head of Accounting. Relevan terhadap audit yaitu ya. Akun yang berdampak ya pasti semua akun. Kita melangkah pada pencatatan jurnal penyesuaian. Nah, untuk pembuatan adjustment bulanan seperti penjurnalan, depresiasi, accrual, dan sebagainya. Perjurnalan oleh ahli langsung, jurnal adjustment dan supporting dokumen akan didokumentasi oleh ahli. Nah, teman-teman bisa lihat untuk aktivitas pengendaliannya tidak ada, tetapi relevan auditnya yaitu tidak dilakukan impairment test atau piutang usaha dan aset tetap, itu yang pertama. Yang kedua, terdapat kesalahan dalam menghitung depresiasi aset tetap. Terdapat kesalahan dalam menghitung depresiasi aset tetap. Akun yang berdampak yaitu beban penyusutan aset tetap, piutang usaha, dan amortisasi. Ini personel entitasnya yang terlibat dalam penyiapan dan penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, Abdul, jabatan sebagai direktur keuangan, Ahmad sebagai Head of Accounting, dan Ali sebagai Staff Accounting. Maka kita bisa menarik kesimpulannya, yaitu pengendalian, penyiapan, dan penyusunan laporan keuangan sudah memadai. Status KKP komplit. Setelah itu kita masuk pada A240. Sebelum mengisi itu kita harus melihat di sini financial statement level, yaitu faktor-faktor penyebab yang menjadi pertimbangan. Di sini yang kita centang yaitu faktor perubahan lingkungan bisnis yang signifikan dan faktor lainnya. Maka untuk overall risk assessment di sini kita memberi H. Auditor akan melakukan pemahaman dan pengujian atas pengendalian internal yang terkait juga dengan penyebab perusahaan lingkungan bisnis. Nah, di sini
Untuk laporan keuangannya, akun-akun yang paling sering terjadi transaksi di sini merupakan transaksi yang sering terjadi. Untuk akun pertama yaitu kas dan setara kas, maka kita pilih ya. Untuk salah saji yang dikoreksi pada periode lalu, kita juga pilih ya. Rentan terhadap perubahan lingkungan bisnis juga ya. Terdapat kontingensi yang teridentifikasi, kita juga pilih ya. Untuk akun kas dan setara kas, berdampak pada kerugian juga ya. Akun mendapat perhatian khusus atas akuntansi pelaporan, kita pilih tidak. Dan akun memiliki kerumitan dan kompleks, ini juga tidak ya teman-teman. Akun transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan, tidak. Begitu juga kita lihat akun yang signifikan yang tidak rutin, kita pilih tidak. Di sini akun-akun yang perlu kita masukkan pendapat yaitu cuman akun kas setara kas, piutang usaha, utang dan beban dibayar di muka, pajak dibayar di muka, dan penjualan barang dagangan serta beban pokok pendapatan. Setelah kita mengisi data-data di bawah ini, maka kita melihat kesimpulannya yaitu analisis inherent risk telah dilakukan. Setelah itu kita klik next index. Setelah itu kita masuk pada A250 control risks. Di sini ada A250.1. Kita bisa lihat di sini ada komponen pengendalian internal, lingkungan pengendalian. Untuk keterangannya, manajemen telah membudayakan kejujuran dan berperilaku etis dan telah memastikan hal tersebut diimplementasikan. Kita lihat di sini komponen pengendalian internal yaitu manajemen dalam melakukan rekrutmen, tidak melalui seleksi yang baik sehingga terdapat pegawai yang tidak kompeten diterima dalam perusahaan. Untuk filosofi dan gaya operasi manajemen kita kasih kosong, struktur organisasi juga dikasih kosong. Nah, untuk pemberian wewenang dan tanggung jawab di sini kita bisa lihat untuk keterangannya. Sistem operasional perusahaan belum melaksanakan pengendalian internal dan pengendalian risiko dengan baik. Di sini teman-teman bisa lihat untuk komponen-komponen pengendalian internal dan juga keterangan-keterangan yang telah tersedia. Nah, kita lihat di bagian bawah sini, apakah dari pemahaman di atas dapat teridentifikasi defisiensi dalam pengendalian internal, kita pilih ya, dan apakah secara individual atau gabungan terindikasi defisiensi yang signifikan, di sini juga kita pilih ya. Untuk kelemahan pengendalian tersebut yaitu struktur pengendalian internal belum mencerminkan pembagian wewenang terutama bagian umum yang disertakan dengan wakil direktur. Kita melangkah pada A250.2.
Di sini teman-teman bisa lihat untuk uraian siklus pengendalian internal. Terima pemesanan dari pelanggan, laporan pengeluaran barang. Nah, untuk frekuensinya, manajemen belum mencatat penyisihan piutang usaha dari debitur yang dinyatakan pahit. Maka di sini pelaksanaan aktivitasnya yaitu aktivitas pengendaliannya tidak ada. Teman-teman bisa membaca dari uraian siklus pengendalian internal. Pelaksanaan aktivitas pengendaliannya tidak ada untuk uraian siklus pengendalian internal yang pertama, dan dokumentasi aktivitas pengendalian juga tidak ada dokumentasi. Maka kesimpulannya, pengendalian internal pada siklus ini belum sepenuhnya memadai. Untuk kelemahannya, karena dalam siklus ini tidak terdapat laporan dokumen atau dokumentasi yang memadai, sehingga pada siklus ini pelaksanaan aktivitas pengendalian tidak ada. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini yaitu A250.3. Kita klik untuk uraian siklus pembelian. Teman-teman bisa lihat di sini untuk permintaan pembelian dan pesanan pembelian memiliki frekuensi yang tinggi dan pelaksanaan aktivitas pengendalian yaitu otorisasi. Teman-teman bisa lihat untuk uraian siklus pengendalian internal rata-rata di sini memiliki frekuensi yang tinggi. Untuk pelaksanaan aktivitas ada otorisasi, pengolahan informasi, penilaian kinerja, otorisasi, penilaian kinerja, pemisahan tugas, dan pengolahan informasi. Setelah itu, maka A250.3 sudah selesai. Halo teman-teman, saya Johan Sarwam dan kita akan mulai dengan indeks A260. Oke, di indeks A260 ini ada identifikasi para pihak oleh tim perikatan, yaitu A. Apakah klien memiliki TCWG? Jawabannya ya. Dan bagian B, apakah klien memiliki SPI? Jawabannya tidak. Karena terdapat di dalam laporan entitas memiliki suatu pengendalian internal namun auditor tidak menggunakan hasil pekerjaan SPI. Namun auditor komunikasi dengan TCWG. Nah, auditor melakukan sesi audit dan TCWG telah melakukan pemahaman terkait hubungan kerja dan dengan baik. Auditor telah memperoleh informasi menyeluruh dari TCGWG dan auditor telah terdapat kecurangan dan definisi yang signifikan dalam internal. Hal tersebut telah dikonfirmasikan kepada TCWG. Oke, kita akan lihat di indeks A201. Di sini kita jawabnya ya semua karena komunikasi dengan pihak TCWG sudah memadai. Misalnya informasi rencana audit yang relevan dan dipakai pada TCWG pihak auditor klien yaitu PT Kertas Makmur memiliki pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola TCWG seperti direksi dan dewan komisaris auditor
berkomunikasi langsung dengan TCWG terkait rencana audit risiko signifikan serta temuan audit sesuai dengan SA 60.
Halo teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan bed 230. Untuk kondisi pada nomor 1, apakah terdapat penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan? Pada bagian ya dan tidak, saya mengisi tidak. Alasannya karena tidak ada informasi atau bukti yang menunjukkan bahwa kasus pengadilan setelah tanggal pelaporan menimbulkan kewajiban kini bagi entitas pada akhir periode pelaporan. Dengan demikian, peristiwa ini bukan peristiwa penyesuai atau non-adjusting event. Pengungkapannya pun tidak perlu dilakukan karena tidak berdampak signifikan terhadap posisi keuangan. Untuk kondisi nomor 2, apakah terdapat informasi yang mengindikasikan adanya impairment nilai aset pada akhir periode pelaporan atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai aset? Pada kolom ya dan tidak, saya isi ya. Alasannya karena setelah periode pelaporan diketahui bahwa debitur dinyatakan bangkrut dan tidak dapat melunasi utangnya kepada perusahaan PT Kertas Makmur. Informasi ini memberikan bukti tambahan bahwa penurunan nilai piutang atau impairment sebenarnya sudah ada pada tanggal laporan keuangan, hanya saja diketahui setelahnya. Karena itu termasuk adjusting event, maka harus dilakukan penyesuaian. Adapun dampak terhadap akun laporan keuangan seperti beban penyisihan piutang pada akun debit dan pada akun kredit adalah akun piutang usaha. Mengapa dampaknya ada pada akun beban penyisihan piutang? Alasannya karena perusahaan harus mengakui kerugian akibat piutang tak tertagih. Untuk akun piutang usaha, alasannya karena untuk menurunkan saldo piutang yang tidak dapat tertagih. Pencatatan ini sudah sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu ketika piutang dianggap tidak dapat tertagih, perusahaan harus membebankan kerugiannya ke beban dan mengurangi nilai piutang. Pada pengungkapannya, saya isi ya, karena peristiwa ini memberikan bukti atas kondisi yang sudah ada sebelum akhir periode pelaporan, maka harus disesuaikan dalam laporan keuangan dan diungkapkan dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Kemudian untuk frasa pengungkapannya, saya isi pada tanggal 15 Januari pihak debitur menyatakan kebangkrutan sehingga tidak bisa melunasi utangnya kepada PT Kertas Makmur. Pada tanggal tersebut, walaupun perusahaan telah menutup pembukuan tahun berjalan, karena peristiwa ini terjadi sebelum laporan diaudit, maka akan berdampak pada munculnya audit adjustment. Kemudian yang nomor 3, apakah terdapat penentuan setelah periode pelaporan atas biaya perolehan aset yang dibeli atau hasil penjualan aset yang dijual sebelum akhir periode pelaporan? Jawabannya adalah tidak, dikarenakan penentuan biaya perolehan aset yang dilakukan setelah periode pelaporan tidak memberikan bukti kondisi yang sudah ada sebelumnya, melainkan kondisi baru. Karena itu tidak perlu disesuaikan atau non-adjusting event. Di dalam kondisi nomor 3 ini tidak terdapat dampak terhadap laporan keuangan dan pengungkapannya pun tidak perlu dilakukan. Untuk nomor 4,
apakah terdapat pembayaran bagi laba atau bonus setelah periode pelaporan jika entitas memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif kini pada akhir periode pelaporan untuk melakukan pembayaran sebagai akibat dari peristiwa setelah tanggal tersebut dalam SHK 57. Saya memilih jawaban tidak karena entitas belum memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar bonus pada tanggal pelaporan. Pembayaran setelah periode pelaporan tidak menimbulkan penyesuaian karena kewajiban muncul setelah akhir periode. Dalam hal ini tidak ada dampak terhadap laporan keuangan dan pengungkapannya pun tidak perlu dilakukan. Nomor 5, apakah terdapat penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak benar? Jawabannya adalah tidak, karena tidak ada bukti adanya kecurangan atau kesalahan material yang ditemukan setelah periode pelaporan. Karena itu, laporan keuangan dianggap sudah benar dan tidak perlu penyesuaian. Untuk nomor 6, apakah terdapat kombinasi bisnis signifikan atau pelepasan entitas anak yang signifikan setelah periode pelaporan? Saya memilih jawaban tidak, karena setelah periode pelaporan tidak ada transaksi akuisisi, merger, atau pelepasan entitas anak yang signifikan yang dilakukan perusahaan. Untuk nomor 7, apakah terdapat pengumuman untuk menghentikan suatu operasi? Jawabannya adalah tidak, karena tidak ada keputusan atau pengumuman resmi untuk menghentikan sebagian atau seluruh operasi entitas setelah tanggal pelaporan. Kemudian untuk nomor 8, apakah telah terjadi atau rencana pembelian aset yang signifikan? Saya memilih jawaban tidak, karena perusahaan tidak melakukan transaksi pembelian atau penjualan aset tetap maupun aset besar lainnya yang berdampak signifikan pada posisi keuangan. Kemudian yang nomor 9, apakah terdapat pengklasifikasian aset sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58? Saya menjawab tidak, karena tidak terdapat aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual setelah tanggal pelaporan sesuai ketentuan PSAK 58. Kemudian nomor 10, apakah telah terjadi atau rencana pelepasan aset lain yang signifikan? Saya menjawab tidak, karena perusahaan tidak memiliki rencana untuk menjual atau melepas aset lain setelah periode pelaporan yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan. Kemudian nomor 11, apakah terdapat pengambil alihan aset yang signifikan oleh pemerintah? Jawabannya adalah tidak, karena tidak ada kebijakan atau tindakan dari pemerintah yang mengakibatkan pengambil alihan aset perusahaan setelah periode pelaporan. Kemudian di nomor 12, apakah terdapat kerusakan pabrik produksi yang signifikan akibat kebakaran setelah periode pelaporan? Saya memilih jawaban tidak, karena tidak terjadi kebakaran, kerusakan besar atau bencana lain terhadap aset perusahaan setelah periode pelaporan yang perlu diungkapkan. Kemudian di nomor 13, apakah terdapat pengumuman atau dimulainya pelaksanaan restrukturisasi yang signifikan? Saya menjawab tidak, karena tidak ada rencana restrukturisasi atau pengumuman resmi terkait reorganisasi kegiatan usaha setelah periode pelaporan. Yang ke-14, apakah terdapat transaksi saham biasa dan transaksi saham biasa potensial yang signifikan setelah periode pelaporan dalam PSAK 56? Saya memilih jawaban tidak, karena tidak ada transaksi yang bersifat luar biasa atau signifikan dengan pihak berelasi setelah periode pelaporan yang perlu diungkapkan.
Kemudian nomor 15, apakah telah terjadi penerbitan instrumen ulang? Jawabannya adalah tidak, karena perusahaan tidak menerbitkan saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya setelah tanggal pelaporan. Yang nomor 16, apakah terdapat perubahan besar tidak normal setelah periode pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing? Jawabannya adalah tidak, karena tidak ada perubahan besar pada nilai tukar mata uang asing yang berdampak material terhadap aset atau kewajiban perusahaan. Untuk nomor 17, apakah terdapat perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang diberlakukan atau diumumkan setelah periode pelaporan dan memiliki pengaruh signifikan pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan? Saya memilih jawaban tidak, karena tidak ada perubahan tarif pajak atau regulasi pemerintah setelah periode pelaporan yang memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan perusahaan. Kemudian di nomor 18, apakah terdapat pemberian komitmen atau timbulnya liabilitas kontingensi yang signifikan? Sebagai contoh, menerbitkan jaminan yang signifikan. Jawabannya saya pilih tidak, karena perusahaan tidak memberikan jaminan, tidak menandatangani kontrak baru, dan tidak memiliki komitmen keuangan tambahan yang bersifat signifikan setelah periode pelaporan. Maka tidak ada liabilitas kontingensi baru yang perlu diungkapkan. Kemudian di nomor 19, apakah terdapat dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang semata-mata timbul karena peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan? Saya memilih jawaban tidak, karena tidak terdapat proses hukum baru atau klaim signifikan yang diajukan terhadap perusahaan setelah periode pelaporan. Oleh karena itu, tidak ada potensi kerugian atau dampak hukum yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemudian pada nomor 20, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? Jawabannya adalah tidak, karena tidak ada kejadian setelah periode pelaporan yang memberikan bukti tambahan atau mengubah asumsi yang digunakan dalam pengukuran estimasi akuntansi maupun provisi. Dan estimasi yang ada sudah dianggap wajar. Pada nomor 21, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Jawaban yang saya berikan adalah tidak, karena tidak ada peristiwa setelah periode pelaporan yang berpengaruh pada nilai pemulihan aset tetap, persediaan, atau aset lain milik perusahaan. Artinya tidak perlu dilakukan penyesuaian atau pengungkapan tambahan. Kemudian pada bagian simpulan, saya memilih bukti audit cukup dan tepat serta evaluasi peristiwa kemudian memadai. Alasannya, karena semua butir pertanyaan dalam daftar subsequent event telah dievaluasi secara menyeluruh, dan hasilnya menunjukkan tidak ada peristiwa signifikan yang memerlukan penyesuaian laporan keuangan maupun pengungkapan tambahan. Yang kedua, bukti audit yang dikumpulkan telah cukup untuk mendukung kesimpulan auditor bahwa tidak terdapat peristiwa setelah tanggal pelaporan yang berdampak material. Dan evaluasi dilakukan sesuai dengan SA 560 peristiwa kemudian yang mengharuskan auditor memperoleh bukti audit yang memadai tentang apakah peristiwa setelah tanggal pelaporan memerlukan penyesuaian ataukah pengungkapan. Dan alasan yang terakhir adalah karena semua pertanyaan dijawab tidak kecuali yang peristiwa nomor 2 dan telah didukung bukti memadai, maka auditor dapat menyimpulkan bahwa evaluasi memadai dan laporan keuangan tetap andal. Baik, selanjutnya kita masuk di indeks KKP B240. Pada indeks ini saya mengisi non-manufaktur, non-emiten. Kemudian pada periode 31 Desember 2018, nilai Z-score-nya adalah
2,9101. Berdasarkan rumus dan kriteria di bawah tabel, jika Z kurang dari 1,23, maka dibilang pilot. Jika 1,23 sama dengan lebih kecil dari Z atau sama dengan lebih kecil dari 2,90, maka masuk dalam gray area. Jika Z lebih besar dari 2,90, maka tidak pilot. Karena nilai Z sama dengan 2,9101 lebih besar dari 2,90, maka perusahaan dinilai masih memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan usaha atau going concern. Oleh karena itu hasilnya tidak pilot dan kotak sebagai indikator kondisi sehat. Kemudian pada area yang berwarna merah itu menunjukkan peringatan atau risiko tinggi. Kemudian pada bagian analisis kelangsungan usaha nomor 1 sampai 4, kelangsungan usaha nomor 1 sampai 4 itu jawabannya pelaksanaan prosedurnya dilaksanakan semua karena auditor sudah melakukan wawancara dan diskusi dengan manajemen untuk mengonfirmasi penyebab penurunan kinerja dan strategi perbaikan. Hasilnya menunjukkan manajemen menyadari risiko dan sedang mengupayakan solusi, tetapi belum ada hasil konkret. Karena itu risikonya tetap ada. Untuk keuangan perusahaan pada nomor 1, saya isi ada. Untuk pinjaman dengan jangka waktu, saya ada karena perusahaan memiliki utang bank jatuh tempo dalam waktu dekat, sementara restrukturisasi belum disetujui. Untuk nomor 3, indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditur ada karena belum ada kepastian dari bank untuk memperpanjang pinjaman. Untuk nomor 4, saya isi tidak ada karena bank belum menarik fasilitas kredit yang berjalan, hanya menunda persetujuan restrukturisasi. Yang nomor 5, saya isi tidak ada. Yang nomor 5 saya isi tidak ada karena analisis set skornya kurang dari 1,23, menunjukkan kondisi keuangan buruk dan risikonya pilot. Kemudian untuk operasi perusahaan nomor 1 sampai 6 saya isi tidak ada. Bagi jawaban yang saya isi tidak ada itu karena diberikan bila tidak ditemukan bukti atau indikasi signifikan yang memperburuk kelangsungan usaha. Tetapi jika jawaban yang saya berikan ada, itu karena ditemukan indikasi risiko atau kondisi keuangan yang lemah berdasarkan bukti audit. Kemudian pada bagian kesimpulan, saya isi bukti audit cukup dan tepat, serta evaluasi kelangsungan usaha memadai. Kemudian kita lanjut pada indeks B250. Pada indeks B250 di nomor 1, saya mengisi ya. Untuk komentarnya belum saya lampirkan, tapi alasan saya memilih ya adalah karena manajemen telah menyatakan secara tertulis bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan laporan secara wajar.
Jadi representasi manajemen mendukung keandalan laporan keuangan. Untuk nomor 2 saya pilih ya karena auditor telah menerima surat representasi formal yang ditandatangani oleh manajemen pada akhir audit. Maka dokumen ini menjadi bagian dari bukti audit akhir. Untuk nomor 3 saya pilih ya karena manajemen telah memberikan akses penuh terhadap dokumen, data transaksi, dan penjelasan selama proses audit berlangsung. Untuk nomor 4 saya jawab ya karena isi surat sudah memuat pernyataan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan dan pengendalian internal. Untuk nomor 5 ya juga karena surat representasi ditandatangani bersamaan dengan tanggal laporan auditor sebagai bukti bahwa pernyataan mencangkup seluruh periode audit. Untuk nomor 6 saya jawab ya karena manajemen menyatakan tanggung jawabnya atas semua komponen laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Cakupan ini sesuai dengan ruang lingkup audit yang telah disetujui. Untuk nomor 7 saya pilih tidak karena opini auditor baru dapat diterbitkan setelah representasi tertulis diterima. Tetapi pada kasus ini kemungkinan surat diterima setelah opini disiapkan, sehingga jawaban tidak menunjukkan ketidaksesuaian waktu penerbitan. Maka disarankan agar tanggal surat representasi disesuaikan agar tidak mendahului tanggal laporan auditor. Untuk nomor 8 saya isi ya karena auditor meminta tambahan representasi terkait ketepatan pengungkapan dan asumsi going concern perusahaan. Di sini saya mengisi simpulannya adalah representasi manajemen memadai karena berdasarkan hasil di atas, representasi manajemen dinilai memadai karena seluruh poin utama telah terpenuhi sesuai standar audit atau SA 580 tentang representasi tertulis, meskipun terdapat satu hal teknis terkait kesesuaian tanggal yang perlu diperbaiki. Kemudian kita masuk di indeks B270. Untuk pertanyaan apakah manajemen menggunakan pakar manajemen? Jawabannya adalah ya. Sebelumnya pada indeks B270 ini mencangkup informasi mengenai informasi apakah manajemen menggunakan pakar manajemen atau konsultan dalam kaitannya membantu untuk penyusunan laporan keuangan. Pada soal, disit aktuaris dan konsultan lainnya merefleksikan bahwa perusahaan menggunakan jasa aktuaris untuk menghitung liabilitas imbalan pasca kerja dan jasa konsultan lainnya, yaitu konsultan IFRS untuk menghitung cadangan kerugian penyisian nilai aset atau liabilitas keuangan perusahaan sesuai dengan PSAK 71. Pakar manajemen yang dimaksud ini adalah pihak ketiga yang disewa oleh manajemen atau perusahaan dalam kaitannya membantu perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Maka dari itu, informasi mengenai pakar manajemen saya isi sebagai berikut. Untuk bagian 1, penentuan kebutuhan pakar manajemen. Nomor 1, di bagian perusahaan DEF saya isi konsultan dengan sertifikasi CA. Yang bagian ABC aktuaris bersertifikasi resmi. Untuk bagian 2 saya isi ya semua. Dan untuk bagian 3, nomor 1A, bagaimana sifat, ruang lingkup, dan tujuan dari pekerjaan pakar manajemen? Saya jawab untuk keduanya adalah terbuka hanya dengan manajemen. Untuk yang nomor 2, bagaimana peran dan tanggung jawab masing-masing auditor dan pakar manajemen? Apakah auditor atau pakar yang melakukan uji detail atas data sumber
Apakah auditor memerlukan persetujuan pakar untuk mendiskusikan temuan dan simpulan dengan entitas? Apakah auditor memerlukan persetujuan untuk mencantumkan rincian dari temuan dan simpulan pakar manajemen? Saya jawab, auditor hanya melakukan rekalkulasi. Untuk nomor 2, saya isi auditor hanya melakukan rekalkulasi berdasarkan judgement dan data yang dimiliki auditor. Untuk nomor 3, saya isi auditor tidak berkomunikasi langsung dengan pakar manajemen. Kemudian untuk bagian 4, nomor 1A saya jawab ya, dan nomor 1C saya jawab sudah. Untuk nomor 2, saya isi wajar, dan nomor 3 saya isi sudah. Kesimpulannya adalah menurut auditor, untuk tujuan audit maka pekerjaan pakar manajemen adalah memadai. Kemudian kita lanjut pada indeks B280. Pada indeks ini saya isi dari nomor 1 sampai nomor 8C itu dilaksanakan karena memang pelaksanaan prosedurnya semua sudah dilakukan. Untuk dari nomor 8D sampai 9F itu saya isi tidak berlaku. Dan bagian simpulan saya isi bukti audit cukup dan tepat serta penilaian komitmen dan kontingensinya memadai.